narkoba, narkotika, dan obat-obatan. Semua penjahat berseragam pasti paham kalau narkoba itu dilarang keras. Dilarang keras. Dilarang oleh presiden, dilarang oleh Hansip, dilarang oleh Pak RT, dilarang oleh tetangga, dilarang oleh tukang sayur. Tapi bagaimana jika bandarnya adalah polisi itu sendiri? Bagaimana yo? Yang biasa kita kenal sebagai penjahat berseragam. Bro, masih ingat nggak dengan prestasinya si Kompol Yuni? Itu loh, seekor Kapolsek Astana Anyar yang ngajakin anak buahnya untuk kompak isep sabu-sabu. Dia ngajakin anak buahnya untuk kompak isep sabu-sabu di sebuah hotel alias kompak pesta narkoba. Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi merupakan Kapolsek Astana Anyar di Kota Bandung yang ditangkap Propampolda Jabar bersama 11 anggotanya karena pesta narkoba. Kapolsek beserta belasan oknum anggota Polsek Astana Anyar diamankan Propampolda Jabar di satu hotel di Kota Bandung, Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 karena terlibat pesta narkoba. Ternyata Kompol Yuni pernah menjabat Kasat Narkoba Polres Bogor pada periode 2016 lalu. Saat menjadi Kasat Narkoba ini, Kompol Yuni pernah menabrak anak-anak hingga tewas. Upaya damai saat itu sudah dilaksanakan. Namun upaya damai kasus kecelakaan maut yang menewaskan Rizky, 13 tahun, dengan Kompol Yuni, rupanya tidak menghentikan proses hukumnya. Kapolres Bogor AKBP Suyudi Aryo Seto memastikan jika salah satu anak buahnya yang terlibat dalam kecelakaan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong itu segera menjalani pemeriksaan. Penyelidikan tetap dilakukan, katanya waktu itu. Menurutnya, pemeriksaan tetap dilakukan untuk pembuktian penyebab tewasnya pelajar SD itu. Dari hasil pemeriksaan akan diketahui hasilnya apakah terbukti bersalah atau tidak, ucapnya saat 2016 itu. Sedangkan untuk kasus narkoba yang baru menjerat Kompol Yuni tersebut, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi Acaniago membenarkan informasi yang beredar itu. Yang jelas memang ada anggota Polsek Astana Anyar yang diamankan terkait diduga menyalahgunakan narkoba, ujar Erdi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021. Dari penangkapan itu, Propampolda kemudian melakukan tes urin pada mereka yang dicurigai. Dan hasilnya, belasan polisi ini positif urin atau sabu-sabu. Totalnya ada 12 anggota. Nah, sekarang terjadi lagi, bro. Sekarang itu pada kompak jualan sabu-sabu, bro. Kompak, yang penting kompak. Mau kejahatan apa kek, yang penting kompak. Pasti lancar. Lu pada percaya nggak anggota polisi jualan sabu-sabu? Kalau gua percaya sama Polri, apa sih yang nggak dilakonin sama polisi? Kalau gue percaya Polri itu bisa apa aja. Cuma satu yang gue nggak percaya. Polri nggak bakalan mampu negakin hukum jika penjahatnya adalah anggota Polri itu sendiri. Karena itu,
bakalan mencoreng nama baik institusi yang dianggap sebagai aparat penegak hukum. Penegak hukumnya sekarang jualan narkoba. Udah habis pesta narkoba, sekarang jualan narkoba. Bandar bro, enggak bro? Ya jualan ya bandar lah, enggak bro? Mau gede mau dikit ya bandar. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Polri itu semua adalah prestasi. Pasti pada bertanya-tanya kan, prestasinya di mana, ya bro? Prestasinya di mana, ya kan? Gue demen nih banyak yang bertanya. Gini bro, prestasi itu artinya telah berhasil membuktikan. Toh, bukankah selama ini Polri telah berhasil membuktikan bahwa kejahatan akan selalu dilakukan oleh orang-orang yang memegang kekuasaan? Kenapa yang megang kekuasaan? Penjahatnya kan berdinas di kepolisian, ya nggak bro? Dari Satres Narkoba dan Polairut. Itu sabu hasil dari razia atau tangkapan. Udah pasti dong, ya nggak bro? Emang dari mana polisi punya narkoba? Hah? Nah, terus gimana caranya bisa sampai di tangan si Kompol Yuni untuk pesta narkoba? Atau dijual lagi? Nah, gimana caranya, bro? Gimana caranya polisi punya narkoba? Beli. Hah? Beli. Aduh, polisi mah maunya gratisan, bro. Ya bujuk buset. Dah. Aduh, mau beli dari mana? Emang gaji polisi berapa? Ya, elah ampun dah. Selama ini kan mereka selalu mengeluh gajinya kurang. Masa mau beli narkoba? Kalau mau beli ya sekalian aja pedagangnya diangkut, ya nggak bro? Enak. Udah beli narkoba naik pangkat, ya nggak? Jadi nih bro ya, hanya yang punya kekuasaan yang mampu pesta narkoba atau jual narkoba. Sebanyak 11 bintara dan perwira polisi di Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara terlibat penjualan kembali sabu hasil tangkapan. Selain belasan polisi, kasus ini juga melibatkan 3 gembong narkoba. Hal itu diungkap Kejaksaan Negeri atau Kejari, Tanjung Balai Asahan. Saat ini, berkas kasus ke-11 bintara sampai perwira Polres Tanjung Balai itu sudah ditangani jaksa. Para polisi itu saat ini ditahan di Lapas Kelas 2B, Tanjung Balai di Pulau Simardan. Hal itu disampaikan Kasih Intelijen Kejari TPA, Dedi Saragi pada Jumat 1 Oktober 2021 seperti dikutip dari tribunmedan.com. Menurut Dedi, penyerahan tersangka dan barang bukti telah selesai, sehingga dalam waktu dekat kasusnya akan dilimpahkan ke PN Tanjung Balai. Dedi mengatakan terbongkarnya kasus narkoba yang melibatkan 11 bintara sampai perwira Polres Tanjung Balai ini bermula pada 19 Mei 2021. Kala itu ditemukan 1 unit kapal kayu yang di dalamnya terdapat 76 bungkus narkoba jenis sabu, 1 bungkusnya seberat 1 kg. Saat itu, anggota Polres Tanjung Balai bernama Hoirudin bersama tersangka Sahril Napitupulu dan tersangka Alsuma Dela Kopa yang merupakan petugas Polairut melakukan pengamanan. Setelah sampai, kemudian barang bukti dibawa menuju ke kantor Polair Tanjung Balai. Di perjalanan, tersangka Tuharno yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai memindahkan 13 bungkus sabu ke dalam 1 buah goni. Tuharno bersama Hoirudin dan Syahril Napitupulu sepakat untuk menyisihkan 6 kg sabu untuk dijual. Kemudian dari 6 kg sabu tersebut dibayar oleh seorang tersangka Tele atau DPO dengan harga Rp250 juta dan dibayarkan ke Waryono. Selanjutnya 5 kg sabu lainnya dijual oleh Waryono kepada Boyo dengan harga 1 miliar. Sementara dari 76 kg sabu yang ditemukan, hanya dilaporkan 57 kg kepada Kasat Polair Tanjung Balai. Mantep kan kronologinya?
By the way nih bro, ngomongin soal prestasi, siapapun pasti pengen mencetak prestasi, ya toh? Apalagi kepolisian, mereka sangat gemar untuk mencetak prestasi dan berlomba-lomba ingin menjadi pemenang. Ya dengan cara apapun nih nggak bro ya, namanya juga ingin cari kekuasaan. Prestasi itu identik dengan kekuasaan. Semakin berprestasi, semakin dekat dia akan mempunyai kekuasaan. Kenapa ya? Kasus memalukan kita anggap sebagai prestasi. Kenapa? Jadi gini bro, karena kasus ini sangat sering terjadi dan pasti terjadi lagi. Pasti. Seakan-akan Polri tidak mampu menangani anggota yang menjadi penjahatnya. Seakan-akan gitu loh bro. Makanya itu kita sebut sebagai prestasi. Dan prestasi membuat nama baik institusi semakin terkenal, tenar, dan viral. Off record bro, off record. Prestasi Polri itu sebenarnya cukup banyak. Cukup banyak. Polri nggak mau sombong ngumbar prestasinya. Polri nggak mau sombong bro, ngumbar-ngumbar prestasi. Enggak. Dia mah diem-diem baik. Cuma gara-gara viral aja, makanya kita cuma tahu yang ini doang, ya bro. Banyak prestasinya. Jadi kalau nggak viral, kita nggak bakalan tahu prestasi Polri itu kayak mana. Solusi buat Ade Sigit, Listio, Prabowo. Dikarenakan sudah terlalu banyaknya narkoba itu disalahgunakan oleh oknum-oknum anggota Polri. Jadi kami mengambil kesimpulan semua narkoba hasil tangkapan atau razia itu ya kalau bisa langsung diserahkan ke BNN. Ya kita tahulah. Dari dulu BNN itu diketuai oleh anggota Polri juga. Setahu gua gitu Git ya Git. Ya koreksi aja kalau gua salah Git. Dari dulu BNN itu yang gua tahu dikepalai oleh anggota Polri berpangkat irjen biasanya, ya enggak Git? Ya kenapa enggak gitu loh. Jadi semua narkoba itu diserahkan langsung ke BNN. BNN kan teman Polri ya enggak bro? Ya kan anggotanya ketua BNN dari Polri juga, ya enggak bro? Maksud gue gini Git, soalnya tugas Polri itu udah terlalu banyak Git. Udah terlalu banyak. Jadi orang dikasih tugas terlalu banyak bisa stres. Orang dikasih tugas terlalu banyak bisa stres. Ya kalau Sigit mah enak ya enggak bro? Kamu mah enak Git. Ya kalau orang menganggap Sigit tuh kerjanya banyak, tapi mah kan tinggal nyuruh-nyuruh doang Git, ya enggak Git? Gaji ya gede. Jadi gaji nggak seberapa tapi tugas bikin stres gitu loh Git. Ya enggak? Nah, narkoba itu solusi singkat obat stres. Dan tentunya bisnis narkoba cukup menggiurkan buat oknum-oknum Polri yang ingin cepat sukses. Jadi gini loh Git. Ya kamu kan tahu gitu loh Git. Ini zaman susah sekarang Git. Dimana masyarakat semakin berani ngerekam aksi-aksi memalukan dari anggotamu Git. Merazia ilegal salah, ya gitu. Pungli salah, nendangin masyarakat salah. Jadi apa dong? Jadi maksud gua apa gitu loh penghasilan anak buahmu gitu. Nah, terpikir lah ya gitu anak buahmu itu. Woi, barang sitaan, barang tangkapan banyak nih bro. Daripada basi, ya kan begitu pikirannya gitu. Nah, oke paham kan Git? Oke gitu aja Git.
khusus buat Sigit. Salam ketoprak. Salam sabu haji.